Ya, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Presisi Update. Saudara, rekonstruksi kasus dugaan pembunuhan berencana terhadap Brigadir Nofriansah Joshua atau Brigadir J digelar hari ini. Dan rekonstruksi juga akan digelar di 2 tempat kejadian perkara atau 2 TKP. Yang pertama adalah di rumah dinas dan rumah pribadi Ferdi Sambo. Dan lokasi saat ini kita akan bisa melihat langsung bagaimana persiapan rekonstruksi ini akan digelar hari ini. Bisa kita lihat situasi yang terkini ada di lokasi tempat kejadian perkara. Rencananya tim sus atau tim dari Mabes Polri akan menggelar rekonstruksi di rumah saguling atau di rumah pribadi Ferdi Sambo terlebih dahulu. Kita akan melihat bagaimana lokasi ini menjadi lokasi yang pertama yang dijadikan tempat rekonstruksi pertama. Nah, ini adalah 2 lokasi tempat kejadian perkara yang akan dilakukan rekonstruksi. Yang pertama di rumah pribadi Ferdi Sambo di Jalan Saguling, dan yang kedua adalah di rumah Jalan Duren 3 atau di rumah dinas. Dan rencananya di 2 lokasi ini akan dihadiri juga para penyidik tim khusus Polri dari Kejaksaan, dari Kompolnas dan Komnas HAM. Namun kita juga sudah terhubung bagaimana situasi terkini di 2 tempat ini saat ini. Dan ini adalah yang akan hadir di rekonstruksi kasus pembunuhan Brigadir Joshua. Di antaranya adalah Ferdi Sambo, Putri Chandrawati yang sebagai istri dari Ferdi Sambo, dan Barada Richard Eliezer atau Barada E. Dan juga akan hadir Bribka Ricky Rizal atau RR serta Kuat Ma'ruf. Jadi ada 5 tersangka yang akan hadir di rekonstruksi hari ini di Jalan Saguling maupun di Jalan Duren 3. Dan saat ini situasi juga sedang ramai, dan saat ini juga kita tahu bahwa rumah dinas Ferdi Sambo yang terletak di Komplek Polri Duren 3 merupakan lokasi tempat kejadian perkara atau penembakan Brigadir Joshua pada Jumat tanggal 8 Agustus 2022 lalu. Nah, sementara kita bisa terhubung dengan reporter kita dari di lokasi di Jalan Saguling bersama Ratu Dianti. Ya, Ratu, bagaimana situasi terkini dan pengamanan anggota Polri di lokasi tempat kejadian perkara atau TKP yang pertama? Ratu, silakan dengan laporannya. Ya, baik Rahma, terkait dengan pengamanan di lokasi TKP pertama yaitu di rumah pribadi Ferdi Sambo, ini memang pengamanan dilakukan cukup ketat oleh dan dijaga oleh anggota dari Korps Brimob dengan senjata yang lengkap. Kemudian terkait dengan tim penyidik yang sudah hadir, maksud kami di lokasi, ini berdasarkan pantauan kami di lapangan sudah ada dari tim Inafis Polri, kemudian dari tim Puslap Polri, kemudian ada juga dari tim kesehatan begitu. Selain itu juga yang sudah hadir di sini juga sudah hadir Dirtipidum Barreskrim Polri, Brigjen Pol Andi Rian Jayadi, juga sudah hadir di lokasi yang pertama ini, Rahma. Dan memang untuk persiapan ini masih dilakukan persiapan terkait dengan tersangka atau 5 tersangka yang dihadirkan. Sejauh ini berdasarkan pantauan kami di lapangan belum terlihat adanya dari tersangka yang hadir. Namun dari tim sus atau dari tim penyidik memang seperti yang sudah saya sampaikan tadi, Rahma, berdasarkan pantauan kami di lapangan ini tempat rekonstruksi pertama yaitu rumah pribadi Ferdi Sambo yang terletak di Jalan Saguling 3 ini dijaga ketat oleh anggota dari Korps Brimob dengan senjata yang lengkap. Dan kami sampaikan kembali terkait dengan tim penyidik yang sudah hadir di lokasi saat ini. Berdasarkan pantauan kami di lapangan sudah ada dari tim Inafis Polri, kemudian ada tim dari Puslap 4 Polri, ada juga dari Pusdokes Polri, dan juga ada personel dari Divisi Propam begitu, Rahma.
Ya, perlu kami sampaikan juga, Rama, memang rencananya rekonstruksi pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat ini akan diselenggarakan di 2 lokasi. Yang pertama ini lokasi yang di mana saat ini ada di layar kaca, yaitu lokasi pertama adalah rumah pribadi Ferdi Sambo yang terletak di Jalan Saguling 3. Dan nantinya proses rekonstruksi ini akan dilakukan secara berurutan. Untuk lokasi pertama di rumah pribadi Ferdi Sambo, kemudian setelah itu dilanjutkan di lokasi kedua, yaitu di rumah dinas yang jaraknya tidak jauh dari lokasi pertama, ini hanya sekitar 250 meter. Adapun lokasi pertama ini, Rahma dan juga pemirsa, diduga digunakan untuk atau sebagai lokasi tempat perencanaan pembunuhan dari Brigadir J. Sedangkan lokasi kedua itu nantinya yaitu lokasi penembakan Brigadir J di rumah dinas Ferdi Sambo di Komplek Polri Duren 3. Ya Ratu, bagaimana dengan... Ya Rahma, untuk sementara itu saja. Ya Ratu, bagaimana dengan sejumlah media yang sudah hadir dari pagi untuk memberitakan terkait apa yang akan menjadi agenda hari ini, rekonstruksi yang akan dilakukan di Jalan Saguling saat ini? Ya, baik Rahma. Memang terkait dengan media, memang tadi kami sudah berada di lokasi sekitar pukul 7 pagi dan memang untuk media ini semua media itu dibatasi. Hanya beberapa media saja yang diperbolehkan untuk mendekat ke lokasi pertama ini, dan memang untuk pengambilan gambar media ataupun lokasi dari pelaporan dari seluruh media hanya diperbolehkan dari jarak 50 meter saja karena memang sudah dilakukan pengamanan, begitu hanya tim penyidik dan juga beberapa media saja yang diperbolehkan untuk mengambil gambar dan melakukan pelaporan langsung dari jarak dekat. Rahma. Ya, terima kasih Ratu atas laporannya. Selamat melanjutkan tugasnya kembali. Ya, saudara, kita akan melanjutkan kembali bahwa hari ini akan dilakukan rekonstruksi kasus pembunuhan Brigadir Joshua, dan siapa saja yang akan hadir dan menyaksikan dari rekonstruksi ini diantaranya adalah pertama dari Jaksa Penuntut Umum atau JPU yang bersekitar ada 20 orang yang pastinya dihadir oleh tim sus atau dari Bareskrim Polri, yang kedua adalah kejaksaan, dan ketiga adalah Kompolnas dan Komnas HAM. Artinya ini adalah bentuk komitmen Kapolri dalam menyampaikan kasus ini secara transparan, dan dihadirkan sejumlah perangkat diantaranya Kejaksaan, Kompolnas, dan Komnas HAM untuk saling mengkoreksi apa yang terjadi di lokasi dan bagaimana rekonstruksi ini berjalan sesuai dengan apa yang ada di berita acara pemeriksaan. Dan saat ini di lokasi juga masih terus bersiap untuk dimulaikan rekonstruksi. Kita akan lihat bagaimana 2 lokasi saat ini, situasi terkini yang ada di Jalan Saguling maupun di Jalan Duren 3 yang menjadi 2 lokasi TKP yang akan dilakukan rekonstruksi ulang, yang akan dihadirkan oleh 5 orang tersangka dari kasus pembunuhan Brigadir Joshua ini. Di lokasi akan disiapkan 5 orang tersangka yang akan hadir, yang akan melakukan rekonstruksi. Di antaranya ada Ferdi Sambo dan Ibu Putri Chandrawati yang juga istri dari Ferdi Sambo, dan Barada Richard Eliezer atau Barada E, dan Bribka Riki Rizal atau RR, serta Kuat Ma'ruf yang mereka adalah ajudan dan supir dari Ferdi Sambo. Kita bisa langsung melihat bagaimana situasi terkini di lokasi. Nah, yang pertama di sebelah kiri layar Anda adalah lokasi pertama di Jalan Saguling Duren 3 Jakarta Selatan. Ini rumah pribadi dari Ferdi Sambo yang rencananya akan ada dilakukan
yang akan dilakukan rekonstruksi yang pertama. Dan sudah hadir dari perangkat pengamanan dari Brimob yang sudah bersiap menjaga lokasi. Dan yang kedua adalah di lokasi Duren 3 Jakarta Selatan. Nah, kita bisa lihat bahwa di Jalan Saguling Jakarta Selatan ini cukup ramai karena tim sus maupun dari tim Bareskrim Polri sudah bersiap untuk kedatangan 5 orang tersangka yang rencananya akan melakukan adegan atau perencanaan dugaan perencanaan pembunuhan berencana terhadap Brigadir Joshua di rumah pribadi Ferdi Sambo di Jalan Saguling ini. Ya, tampak di layar kaca Anda bahwa saat ini lokasi sangat dijaga ketat oleh anggota Brimob maupun anggota Provos, dan sejumlah awak media juga dibatasi, dan perangkat Inafis maupun Puslapfor juga hadir di lokasi TKP pertama yang akan dijadikan tempat adegan rekonstruksi pertama yang akan dilakukan atau dilaksanakan oleh tim sus Mabes Polri. Dan acara rekonstruksi juga akan disiarkan secara langsung oleh Polri TV, dan saat ini tim sus sudah bersiap untuk melakukan rekonstruksi pertama di lokasi TKP pertama, yang pastinya saat ini sedang menanti kehadiran para tersangka. 5 orang tersangka rencananya yang akan hadir, diantaranya adalah Ferdi Sambo, Putri Chandrawati adalah istri dari Ferdi Sambo, dan Barada Richard Eliezer atau Barada E, Bribka Riki Rizal atau RR, serta Kuat Ma'ruf. Dan lokasi yang akan diambil di TKP pertama ini rencananya di lantai 3 rumah Ferdi Sambo, karena diduga adalah tempat dilakukannya perencanaan pembunuhan Brigadir Joshua. Kita belum tahu apa saja adegan yang akan dilakukan oleh para tersangka ini, yang pastinya akan ada 6 adegan yang akan dipraktekkan di rekonstruksi di rumah Saguling atau di rumah pribadi Ferdi Sambo ini. Dan kita akan juga memantau di mana situasi di Duren 3 adalah rumah dinas Ferdi Sambo yang berjarak tidak lebih dari 400 meter dari lokasi pertama atau TKP pertama yang menjadi tempat eksekusi atau penembakan Brigadir Joshua. Ini juga pastinya akan banyak sekali adegan rekonstruksi yang akan digelar oleh tim sus Mabes Polri bersama 5 orang tersangka. Dan direncanakan 5 orang tersangka ini akan hadir di lokasi. Kita masih menanti dan di lokasi tempat kejadian perkara. Ya, yang dilihat di layar kaca Anda di TKP pertama di Saguling Jakarta Selatan ini sedang dilakukan apel terhadap persiapan rekonstruksi dari tim sus bersama Inafis, dan tim sus juga sudah sedang rapat atau melakukan gelar apel untuk persiapan rekonstruksi yang dilakukan di rumah pribadi Ferdi Sambo. Dan situasi yang pertama kita bisa lihat di layar kaca Anda di Saguling ini masih bersiap dan sedang berkoordinasi terkait apel bagaimana agar rekonstruksi kasus pembunuhan Joshua ini bisa berjalan lancar di TKP pertama terlebih dahulu, karena diduga adanya perencanaan terlebih dulu di rumah pribadi Ferdi Sambo di Jalan Saguling, Jakarta Selatan. Dan kita bisa lihat lebih full lagi mungkin dari Sagulingnya saja kita bisa lihat situasi terkini. Nah, ini adalah situasi paling terkini yang ada di Jalan Saguling. Sedang dilakukan apel bersama tim Inafis
karena pembuktian dari kasus pembunuhan Brigadir Joshua ini melakukan dengan pendekatan scientific crime investigasi atau dengan pendekatan ilmiah. Yang ada 3 perangkat yang ada di situ adalah Inavis, Puslapor maupun forensik, yang 3-tiganya adalah pendekatan dari keilmuan, sehingga pembuktian dari kasus dan faktanya benar-benar sesuai dengan secara scientific crime investigation. Dan saat ini adalah lokasi pertama Saguling di depan rumah pribadi Verdi Sambo. Semua sudah bersiap untuk mengikuti rekonstruksi yang akan digelar. Perangkat Inavis juga sudah sedang memasuki lokasi ke rumah dinas, ke rumah pribadi, maksud saya rumah pribadi, dan juga sedang dilakukan apel juga dengan tim sus dari tim penyidik Bareskrim Polri, karena ini menjadi adegan yang harus benar-benar teliti dan jeli dalam pelaksanaan rekonstruksi kasus pembunuhan Brigadir Joshua. Dan pastinya semua sedang mengkoordinasikan, mempersiapkan segala sesuatu yang akan dibutuhkan saat rekonstruksi ini akan digelar di TKP yang pertama. TKP yang pertama yang akan dilakukan adalah di rumah pribadi Verdi Sambo di Jalan Saguling. Dan ini persiapan dari tim sus atau tim Bareskrim Polri, sementara tadi adalah persiapan dari tim Inavis. Dan kita ketahui bahwa rekonstruksi ini juga dihadiri oleh perangkat kejaksaan yang akan menyaksikan secara langsung berlangsungnya adegan rekonstruksi. Dan selain dari kejaksaan juga akan hadir dari Kompolnas maupun Komnas HAM untuk melihat secara langsung dan menyesuaikan apa yang menjadi fakta dari pemeriksaan dan berita acara pemeriksaan dengan rekonstruksi di lapangan. Dan saat ini tim juga sedang menanti kehadiran 5 orang tersangka dari kasus pembunuhan berencana Brigadir Joshua, yang diantaranya Verdi Sambo, Putri Chandrawati dari istri dari Verdi Sambo, Barada Richard Eliezer atau Barada E, Bribka Riki Rizal atau RR, serta Kuat Ma'ruf. Mungkin kita bisa melihat lebih luas lagi situasi terkini di Saguling. Ya, yang dilihat di layar kaca Anda saat ini tim penyidik di Tipidum Bareskrim Polri yang sedang dilakukan persiapan apel bersama Direktur Tipidum Bareskrim Polri, sedang memimpin apel oleh Bapak Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri bersama tim penyidik Bareskrim Polri. Yang pastinya tim penyidik inilah yang akan menjadikan tim rekonstruksi pelaksanaan gelar rekonstruksi di lokasi TKP pertama. Yang kita lihat di layar kaca, tim penyidik dari Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri sudah sedang bersiap, yang sudah mendapatkan arahan maupun apel dari Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri. Iya, ini sedang dalam pemberikan arahan. Arahan yang disampaikan oleh Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri yang menyampaikan bagaimana proses rekonstruksi ini akan digelar di 2 lokasi hari ini. Ya, saat ini Brigjen Andirian
sedang melakukan apel atau pengarahan kepada tim penyidik Bareskrim Polri yang akan mengawasi atau menjalankan proses rekonstruksi hari ini, yang pastinya ini menjadi penting bahwa rekonstruksi atau reka ulang kejadian untuk menjadi melengkapi berkas acara pemeriksaan. Ya, saat ini yang dilihat di layar kaca Anda adalah Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Bapak Brigjen Andirian, yang juga sebagai Ketua Tim Penyidik dari Tim Sus. Ya, Brigjen Andirian Jayadi saat ini sedang menyampaikan arahan kepada tim penyidik di depan TKP yang pertama atau di depan rumah pribadi Ferdi Sambo. Ini adalah sebuah persiapan yang matang yang akan dilakukan oleh Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri selaku tim penyidik dari tim khusus yang menangani kasus Brigadir Joshua. Artinya ada arahan bagaimana proses rekonstruksi ini bisa berjalan lancar. Semua adegan sudah dipersiapkan karena tim penyidik dan tim suslah yang tahu berapa adegan yang akan dilakukan di dua lokasi tempat kejadian perkara. Yang pertama yang akan dilakukan di rumah saguling atau di rumah pribadi yang diduga akan menjadikan tempat bagaimana perencanaan pembunuhan terhadap Brigadir Joshua ini dilakukan oleh Ferdi Sambo. Saat ini Dirtipidum Bareskrim Polri sedang melakukan apel persiapan rekonstruksi kasus pembunuhan Brigadir Joshua. Bapak Brigjen Pol Andirian Jayadi sedang memimpin apel persiapan rekonstruksi kasus pembunuhan Brigadir Joshua. Ya, bisa kita lihat lebih luas lagi situasi terkini di Jalan Saguling. Mungkin tim di lapangan bisa melihatkan situasi terkini. Dan inilah situasi terkini di depan rumah pribadi Ferdi Sambo di Jalan Saguling. Apel persiapan masih berlangsung yang dipimpin oleh Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri. Kalau tadi kita sebelumnya melihat tim dari Inavis juga sudah bersiap dan sudah melakukan apel. Dan Ketua Tim Penyidik Tim Sus Brigjen Andirian Jayadi saat ini sedang melakukan apel bersama tim penyidik Bareskrim Polri dari Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri. Ya, sepertinya sudah selesai apel dan sedang berdoa. Berdoa untuk kelancaran gelar rekonstruksi hari ini bisa berjalan dengan lancar. Ya, Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri selesai memberikan arahan dan apel kepada tim penyidik yang akan turut dalam gelar rekonstruksi kasus
pembunuhan berencana Brigadir Joshua di rumah pribadi Ferdi Sambo di Jalan Saguling, Jakarta Selatan. Sementara lokasi juga sedang dijaga ketat oleh sejumlah aparat BRIMOB, ya, anggota BRIMOB rencananya yang sedang mengamankan di 2 lokasi berjumlah 140 anggota. Dan selain anggota BRIMOB juga ada anggota Provos yang akan mengamankan di 2 lokasi ini, di Jalan Saguling maupun di Jalan Duren 3. Demi kelancaran berlaksananya rekonstruksi kasus pembunuhan Joshua ini bisa lancar dan aman, dan semua masyarakat bisa melihat secara transparan bagaimana proses rekonstruksi ini akan berlangsung secara terbuka dan transparan. Ya. Ini baru kali ini, tetapi memang dilakukan oleh tim sus Bareskrim Polri, dan sebagai ketua tim penyidik tim sus adalah Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Bapak Brigjen Andi Rian Jayadi. Di sini lokasi sedang bersiap dimulainya rekonstruksi. Yang pasti masih menanti juga 5 orang tersangka. 5 orang tersangka yang akan hadir dari 5 orang tersangka yang akan dihadirkan dari rekonstruksi yang digelar hari ini. Di antaranya adalah Ferdi Sambo, Putri Chandrawati, Barada Richard Eliezer atau Baradae, Bribka Riki Rizal atau RR, serta Kuat Ma'ruf. Kehadiran 5 orang tersangka ini akan menjalankan rekonstruksi kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Joshua. Rencananya di rumah Saguling ini diduga menjadi tempat perencanaan kasus pembunuhan Brigadir Joshua. Dan pastinya ini menjadi penting publik dan media mengetahui bagaimana proses rekonstruksi ini berjalan secara transparan dan benar-benar sesuai apa yang menjadi komitmen Bapak Kapolri. Ya saudara, di layar kaca Anda bisa disaksikan bagaimana semua tim penyidik Bareskrim Polri dari Direktorat Tindak Pidana Umum sudah sedang bersiap menanti kehadiran 5 orang tersangka yang rencananya akan hadir di lokasi pertama, di TKP pertama di Jalan Saguling, dan lokasi ini yang akan menjadi lokasi pertama dilakukan rekonstruksi terhadap kasus pembunuhan berencana Brigadir Joshua. Ya, kita lihat di layar kaca Anda juga terlihat bagaimana anggota BRIMOB mengamankan situasi lokasi tempat dilakukan rekonstruksi. Yang pastinya di 2 lokasi pengamanan sangat ketat dilakukan oleh anggota BRIMOB, Polri maupun dari anggota Provos. Sejak dari tadi pagi, 140 anggota BRIMOB telah mengamankan di 2 lokasi. Pertama adalah di lokasi rumah pribadi Ferdi Sambo di Jalan Saguling, dan yang kedua adalah di rumah dinas Ferdi Sambo di Jalan Duren 3. Semua perangkat sudah bersiap di lokasi untuk memulai rekonstruksi, namun kita masih menanti kehadiran 5 orang tersangka terkait kasus ini. Kita bisa lihat dari grafis para tersangka yang terlibat dari kasus ini. Ya, rekonstruksi
kasus dugaan pembunuhan berencana terhadap Brigadir Nofriansah Joshua Huta Barat atau Brigadir J digelar hari ini akan digelar di 2 tempat dan akan dihadiri oleh 5 orang tersangka. Yang pertama adalah Ferdi Sambo, kedua adalah Putri Chandrawati atau istri dari Ferdi Sambo, dan Barada Richard Eliezer atau Barada E yang menjadi saksi kunci dari kasus ini. Bribka Riki Rizal atau RR yang juga adalah ajudan dari Ferdi Sambo, dan serta Kuat Ma'ruf. Ini adalah supir dari Putri Chandrawati atau supir dari istrinya Ferdi Sambo, Kuat Ma'ruf. 5 orang tersangka ini yang rencananya akan hadir di lokasi peristiwa kejadian atau di TKP, yang pertama di Saguling maupun di Duren 3. Di sini kita bisa melihat bagaimana secara transparan melihat peran-peran masing-masing dari para tersangka akan terlihat dari adegan yang akan disampaikan di rekonstruksi kasus pembunuhan Brigadir Joshua ini. Ya saudara, kita lihat lagi siapa saja yang akan menyaksikan secara langsung dari rekonstruksi ini. Ada dari Kejaksaan, pertama dari tim penyidik tim sus Bareskrim Polri pastinya yang akan menggelar rekonstruksi ini. Yang kedua adalah dari Kejaksaan, dan yang ketiga dari Kompolnas dan Komnas HAM. Ini adalah perangkat yang akan menghadiri proses rekonstruksi pembunuhan Brigadir Joshua. Ya, bisa kita kembali lagi di lokasi bagaimana situasi saat ini. Ya, pengamanan dari Brimob Polri yang sudah mengamankan di sekitar 2 lokasi TKP sejak tadi pagi. Tidak hanya di depan rumah pribadi Ferdi Sambo, tetapi di ruas jalan mendekat dari Jalan Saguling pun juga sudah ditutup untuk umum, karena ini akan menjadi proses yang penting bagi Polri, bagi tim sus bentukan dari Bapak Kapolri untuk melakukan rekonstruksi kasus pembunuhan Brigadir Joshua. Sekitar 300 meter tidak boleh mendekat karena memang situasi terkini saat ini tidak diperbolehkan masyarakat maupun media mendekat karena situasinya tidak memungkinkan, karena akan banyak sekali yang akan hadir menyaksikan rekonstruksi kasus pembunuhan Brigadir Joshua ini langsung dari Jalan Saguling. Dan ini situasi dari di luar rumah, kita belum melihat bagaimana situasi di dalam rumah karena memang belum diperbolehkan untuk kita saksikan, rekonstruksinya belum dimulai. Jadi kita masih bisa melihat bagaimana situasi terkini di depan rumah di Jalan Saguling. Begitu banyak penjagaan dari Brimob maupun dari tim Provos. Dan semua juga masyarakat umum juga diminta tidak melintas di lokasi ini karena sedang akan dilakukan proses rekonstruksi. Rumah yang berlantai 3 ini akan rencananya ada beberapa adegan akan dilakukan rekonstruksi di rumah ini. Rumah pribadi Ferdi Sambo diduga menjadi lokasi tempat perencanaan pembunuhan Brigadir Joshua. Situasi masih belum terlihat bagaimana di dalam rumah
Ferdi Sambo yang di Jalan Saguling ini. Nanti kita akan bisa lihat langsung saat berlangsungnya rekonstruksi dimulai. Ini saat ini di lokasi masih menanti bagaimana para tersangka akan hadir, 5 orang tersangka. Dan lokasi dari TKP yang pertama maupun TKP kedua ini bisa kita lihat dari peta yang bahwa lokasi Jalan Saguling ke Jalan Duren 3 ini tidak terlalu jauh, hanya sekitar 400 meter. Nah, ini kita bisa lihat dari peta yang ada di layar kaca Anda, rumah pribadi ke rumah dinas Ferdi Sambo ini tidak terlalu jauh, sekitar 400 meter. Jadi peristiwa ini terjadi sebelumnya adalah di rumah Saguling, lalu di rumah dinas Duren 3 ini adalah tempat terjadinya penembakan Brigadir Joshua. Sementara Jalan Saguling adalah menjadi lokasi yang diduga menjadikan tempat perencanaan pembunuhan Brigadir Joshua. Yuk. Nah, situasi saat ini yang kita lihat di layar kaca Anda di 2 lokasi TKP. Yang pertama ada di Saguling, yang kedua ada di Duren 3. Nah, ini Duren 3 juga sedang dalam pengamanan ketat oleh anggota Brimob Polri yang sudah hadir di lokasi dan untuk mengamankan tempat kejadian perkara, karena di lokasi ini juga akan dilaksanakan rekonstruksi ulang kasus pembunuhan Brigadir Joshua. Tetapi di daerah Duren 3 ini atau di rumah dinas Ferdi Sambo ini akan dilangsungkan atau diselenggarakan rekonstruksi setelah rekonstruksi pertama dilakukan di TKP pertama. Ini menjadi TKP kedua. Ya, kita bisa lihat situasi terkini di 2 lokasi. Nah, ini situasi terkini yang di lokasi di Jalan Duren 3 Jakarta Selatan, pengamanan di luar rumah dinas Ferdi Sambo, dan di sebelah kiri layar kaca Anda adalah pengamanan di Jalan Saguling di rumah pribadi Ferdi Sambo. Ya, semua sedang bersiap dan berjaga di lokasi untuk mengamankan situasi supaya rekonstruksi ini berjalan dengan lancar dan sesuai dengan harapan kita semua. Ya, kita lihat situasi terkini. Dan di Saguling kita bisa lihat tim Brimob baru tiba di lokasi. Apakah ini pengamanan atau membawa tersangka? Kita belum tahu siapa yang dibawa atau hanya tim pengamanan saja. Tim Brimob yang nyampe di lokasi di Jalan Saguling. Ada 2 lokasi yang akan dilakukan rekonstruksi, yang di sebelah kiri Anda di Saguling dan jalan yang sebelah layar kaca Anda di kanan ada di Duren 3. Pengamanan dilakukan oleh Provos. Dan di sebelah kiri Anda pengamanan oleh Saguling. Coba kita lihat di Jalan Saguling terlebih dahulu. Jalan Saguling saat ini situasinya sudah mulai ramai dan persiapan kedatangan dari 5 orang tersangka. Ya, pastinya ini juru kamera kita sudah bersiap dan mengejar momen apa yang saat ini terjadi di depan rumah Jalan Saguling di rumah pribadinya Ferdi Sambo. Sejumlah anggota Brimob dengan kendaraan taktis sudah hadir di lokasi dan kita masih menanti kehadiran dari tersangka Ferdi Sambo yang akan rencananya dari Brimob Kelapa II Depok akan datang ke lokasi, ke rumah pribadinya. Semua tim penyidik maupun tim Inafis sudah bersiap di lokasi dan sudah bersiap untuk
menanti kehadiran para tersangka di lokasi. Ya, menanti kehadiran tersangka di Jalan Saguling, Jakarta Selatan. Pengamanan di lokasi sangat ketat dilakukan oleh sejumlah anggota BRIMOB. Demi keamanan dan kelancaran rekonstruksi ini digelar. Ada 2 lokasi yang akan dilakukan dan pastinya yang akan disterilisasi tempat lokasinya ada 2 lokasi, TKP 1 maupun TKP 2. TKP 1 ada di Jalan Saguling dan TKP 2 ada di Jalan Duren 3. Kita belum tahu apakah dari mobil ini ada Ferdi Sambo di dalamnya atau tidak, tetapi yang pasti kita masih menanti kehadiran para tersangka yang akan mengadegankan rekonstruksi kasus pembunuhan berencana Brigadir Joshua. Rencananya ini akan dilakukan di lantai 3 rumah pribadi Ferdi Sambo. Yang akan digelar adalah bagaimana mereka merencanakan pembunuhan terhadap ajudannya Brigadir Joshua. Semua pasti ingin mengetahui seperti apa, publik dan media juga menanti bagaimana proses rekonstruksi ini bisa secara transparan dilihat oleh masyarakat. Ini adalah bentuk transparansi yang disampaikan Kapolri, komitmen Kapolri dalam menangani kasus kematian Brigadir Joshua ini. Dan kita lihat juga sudah hadir lagi beberapa mobil dari anggota BRIMOB. Kita lihat begitu luar biasa pengamanan dilakukan di lokasi ini. Dan akan masuk beberapa mobil. Kita masih menanti mobil dari tahanan Makobrimob belum tiba di lokasi. Dan ini akan hadir mobil Brimob. Apakah ini mengangkut para tersangka atau tidak kita belum tahu. Iya. Ini adalah situasi terkini di depan Jalan Saguling atau di depan rumah dinas, rumah pribadi maksud saya, rumah pribadi dari Ferdi Sambo. Nah, yang kita lihat di layar kaca Anda saat ini adalah situasi pengamanan maupun persiapan untuk kehadiran dari 5 orang tersangka. Ya. Proses rekonstruksi ini juga akan disiarkan langsung oleh kita Polri TV di YouTube Polri TV maupun di aplikasi dari Polri TV di Play Store maupun App Store. Anda bisa menyaksikan secara langsung proses rekonstruksi ini melalui YouTube Polri TV maupun dari tvradio.polri.go.id maupun bisa dilihat dari aplikasi Polri TV Radio yang ada di Play Store maupun di App Store. Kita akan terus menyajikan update terkini situasi yang ada di lokasi. Sementara saat ini yang kita lihat di layar kaca Anda adalah situasi pengaman di depan rumah pribadi Ferdi Sambo di Jalan Saguling.
Sejumlah anggota BRIMOB dengan kendaraan taktis sudah hadir di depan rumah pribadi Verdi Sambo. Kita akan masih melihat apakah mobil taktis ini membawa tersangka Verdi Sambo atau hanya pengamanan saja, kita belum tahu karena tersangka belum kita diperlihatkan. Karena masih menunggu 5 orang lengkap baru dapat dilakukan proses rekonstruksi di lapangan ataupun di lokasi TKP pertama di Jalan Saguling, Pancoran, Jakarta Selatan. Sini saat ini anggota BRIMOB yang tadi sudah semakin bertambah di lokasi dengan kendaraan taktisnya. Apakah kendaraan ini membawa tersangka Verdi Sambo? Kita belum bisa memastikan karena kita belum melihat para tersangka turun dari kendaraan. Nah, kendaraan taktis anggota BRIMOB ini kemarin sebelumnya kita pernah lihat saat sidang kode etik juga yang membawa tersangka Verdi Sambo ke persidangan kode etik dan kembalikan ke Makobrimob. Apakah kendaraan taktis BRIMOB ini adalah yang membawa tersangka Verdi Sambo atau hanya penjagaan saja di depan lokasi? Tapi kita bisa lihat lebih detail lagi situasi yang saat ini ada di layar kaca Anda. Ya, 2 kendaraan taktis ini yang mendekat dari rumah pribadi Verdi Sambo. Apakah kendaraan ini yang membawa tersangka Verdi Sambo atau tersangka lain seperti Brigadir Baradae maupun RR Rikri? Nah, saat ini belum jelas. 2 kendaraan ini ada di depan rumah pribadi Verdi Sambo dan sudah mendekat ke pagar dari rumah pribadi di Jalan Saguling, Jakarta Selatan ini. Ya, kita bisa melihat langsung bagaimana rekonstruksi pembunuhan Brigadir Joshua yang digelar hari ini. Penyidik Baris Krim Polri akan melakukan rekonstruksi yang di 2 lokasi tempat kejadian perkara atau TKP, yang rencananya rekonstruksi akan diselenggarakan di sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan adapun lokasi yang digunakan untuk rekonstruksi di 2 lokasi, yang pertama adalah rumah pribadi Verdi Sambo di Jalan Saguling. Ini adalah lokasi yang diduga di tempat lokasi perencanaan pembunuhan dari Brigadir Joshua. Sedangkan lokasi atau di TKP yang kedua yaitu di Jalan Duren 3 Komplek Polri Jakarta Selatan adalah lokasi jadinya penembakan Brigadir Joshua yang ada di rumah dinas Verdi Sambo. Nantinya proses rekonstruksi juga akan dilaksanakan secara berurutan, mulai dari lokasi perencanaan yang akan dimulai pertama adalah di TKP pertama di Jalan Saguling. Bila sudah selesai di Jalan Saguling, rekonstruksi dan adegannya telah dilakukan, rencananya tim penyidik Baris Krim Polri akan
melanjutkan rekonstruksi juga di lokasi di TKP kedua di Duren 3. Dan dalam rekonstruksi penembakan Brigadir Joshua, rencananya semua tersangka akan dihadirkan. Yang kelimanya diantaranya adalah Ferdy Sambo, Barada Richard Eliezer atau yang kita kenal dengan Barada E, Bribka Riki Rizal atau RR, Kuat Ma'ruf, dan Putri Chandrawati yang juga adalah istri dari Ferdy Sambo. Yang kelima tersangka akan didampingi oleh pengacaranya masing-masing. Dan namun untuk tersangka Barada E, mengingat sedang berada dalam perlindungan LPSK sehingga penyidik masih berkoordinasi dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK, apakah akan dihadirkan langsung di TKP atau menggunakan peran pengganti, kita masih menanti bagaimana apakah semua 5 tersangka ini akan hadir semuanya di lokasi. Dan situasi terkini juga sudah ramai dan sudah siap semua perangkat tim penyidik, tim Inavis, dan tim pengamanan dari Brimob Polri maupun dari Provos sudah mengamankan lokasi. Dan rekonstruksi ini juga akan disaksikan oleh Jaksa Penuntut Umum atau JPU, pengacara dari kedua pihak. Selain itu penyidik juga mengundang pihak eksternal, dalam hal ini adalah Komnas HAM dan Kompolnas untuk mengawasi jalannya rekonstruksi kasus pembunuhan Brigadir Joshua. Kita masih melihat apakah mobil taktis dari Korps Brimob ini membawa para tersangka atau hanya pengamanan di depan rumah Jalan Saguling, Jakarta Selatan di rumah pribadi Ferdy Sambo. Namun sebelumnya kita pernah melihat mobil ini saat mengantarkan atau membawa kembali tersangka Ferdy Sambo ke Makobrimob. Kita belum tahu apakah tersangka sudah ada di dalam mobil tersebut atau masih diamankan di sebuah lokasi. Ini proses dari anggota Brimob untuk pengamanan di situasi di lokasi TKP yang pertama, TKP Jalan Saguling. Sedangkan untuk Kejaksaan Agung yang akan hadir dalam rekonstruksi ini adalah mengirimkan 8 hingga 10 orang jaksa dalam rekonstruksi tersebut, mengingat berkas perkara yang dilimpahkan ada 5 dan di mana masing-masing berkas perkara itu diwakilkan oleh 2 orang jaksa. Situasi terkait pengamanan saat ini di lokasi Jalan Saguling atau di rumah pribadi Ferdy Sambo dilakukan pengamanan yang sangat ketat dan dijaga oleh anggota Korps Brimob dengan senjata yang lengkap. Dan di tim penyidik juga sudah hadir di lokasi dan sudah melakukan apel sebelum dilakukannya rekonstruksi. Apel juga telah dipimpin langsung oleh Direktur Tindak Pidana Bareskrim Polri, Brigjen Pol Andirian Jayadi. Dan di lokasi juga sudah hadir dari tim dari Inavis Polri, tim Puslapor Polri, dan tim Dokes Polri, dan beberapa personel dari Divisi Propam Polri. Dan ini kita masih menanti 5 orang tersangka yang akan menjalankan rekonstruksi ulang kasus pembunuhan Brigadir Joshua. Nah, kita lihat di layar kaca Anda, Bapak Kadif Humas Polri Irjen Pol Dedi Prasetyo beserta Hairul Anam dari Komnas HAM sudah hadir di lokasi TKP pertama yang ada di Jalan Saguling, Jakarta Selatan. Kita lihat juga Komnas HAM maupun Kompolnas sudah tiba di lokasi yang akan menyaksikan secara langsung proses rekonstruksi
ulang yang akan dilakukan di rumah pribadi Ferdi Sambo di Jalan Saguling, Jakarta Selatan. Ya, Komnas HAM sudah tiba di lokasi yang kita lihat. Sejumlah pengacara dari para tersangka yang kita nanti adalah 5 tersangka yang rencananya akan menjalankan adegan-adegan di rekonstruksi ulang kasus pembunuhan Brigadir Joshua. Mobil taktis dari Korps Brimob Polri ini masih berada di depan rumah pribadi Ferdi Sambo. Kita belum tahu bagaimana, apakah mobil ini membawa para tersangka atau hanya pengamanan saja di depan rumah pribadi Ferdi Sambo yang menjadi TKP pertama atau disebut sebagai TKP dugaan perencanaan pembunuhan terhadap Brigadir Joshua. Kemarin kita pernah lihat mobil-mobil taktis ini adalah mobil-mobil yang membawa tersangka saat dilangsungkan sidang kode etik di pekan kemarin. Sesaat lagi, sekitar 15 menit lagi. Nah, ini adalah situasi terkini. Mungkin adalah kehadiran para tersangka. Mungkin kita bisa lihat. Oh, pernyataan dari Kadif Humas. Silakan teman-teman di lapangan untuk apa? Kencang. Covid. ya, demikianlah pernyataan dari Irjen Pol Dedi Prasetyo, Kadif Humas Polri di lokasi. Ya, jadi rekan-rekan, pada hari ini sekitar jam 10 lah nanti akan dilaksanakan kegiatan rekonstruksi dan sudah dihadiri oleh pengawas eksternal. Dari Komnas HAM sudah hadir, kemudian dari Kompolnas juga sudah hadir. Ya, kemudian untuk tersangka saat ini sudah hadir Irjen FS. Ya, sementara 4 tersangka lagi dalam perjalanan. Rekan-rekan, ini atas izin penyidik ya. Jadi saya sampaikan atas izin penyidik untuk kegiatan rekonstruksi pada hari ini. Rekonstruksi pada hari ini akan meliputi 78 adegan di rumah Magelang sebanyak 16 adegan yang meliputi peristiwa tanggal 4, tanggal 7, dan tanggal 8 Juli. Di rumah Saguling sebanyak 35 adegan meliputi peristiwa tanggal 8 dan pasca pembunuhan Brigadir J. Kemudian di rumah Komplek Duren 3 sebanyak 27 adegan terkait peristiwa pembunuhan Brigadir J. Ya, saya minta rekan-rekan untuk bersabar. Setiap informasi yang sudah seizin penyidik, insya Allah nanti akan saya sampaikan kepada rekan-rekan sekalian. Ya, dan kita akan menyiapkan layar, 2 layar untuk bisa diliput oleh teman-teman media. Bagaimana jalannya rekonstruksi di TKP Saguling maupun di TKP yang ada di Duren 3. Ya, itu ya rekan-rekan yang bisa saya sampaikan di awal. Proses perjalanan kita menunggu lebih lanjut. Ya, terima kasih rekan-rekan. Masih di perjalanan atau masih di rumah? Oh, PC udah dalam ya? Berarti 3 ya? 3. Udah jadi hadir kan Pak? Kenapa? Jadi digantiin Pak? Hadir ya. Semuanya sudah di penyidik, jaksa penuntut umum. Ya, jadi nanti yang hadir dalam kegiatan rekonstruksi ini selain 5 tersangka didampingi oleh pengacaranya dan juga 10 dari jaksa penuntut umum.
yang akan melihat bagaimana adegan per adegan. Ya, selain itu dari pengawas eksternal juga hadir, dari Komnas HAM juga sama, melihat adegan per adegan, dan juga dari Kompolnas. Ya. Ya, yang namanya rekonstruksi, 5 tersangka yang dihadirkan nanti akan merekonstruksikan seluruh kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dan yang terjadi di 2 TKP tersebut. Oke, itu dulu teman-teman. Nanti lagi. Hah? Jam 10? Ntar lagi. Apa? Jam berapa? Nggak ngerti, Pak. Pak, kita ikutin dulu. Apa? Kedatangan FS itu yang dikawal Brimob tadi. Ya, ya. Ya, oke. Tadi kan ada rekonstruksi di Magelang. Bapak itu berjalan bersamaan jam 10 atau gimana? Apa ya? Di Magelang, hari ini jam 10 juga bagaimana? Iya, hari ini juga. Yang nanti penyidik akan melakukan pemeriksaan hari ini juga. Cuma di Magelang kan kita pakai lokasi yang lain deh. Ya. Kalau lokasi yang lain, kita udah siapkan lokasi. Oke, itu dulu nanti. Kalau FS pakai baju apa Pak Arif? Apa? FS Yang 4 yang sudah masuk tahanan pada tim pakai baju tahanan Pak. Ya, oke. Pak, untuk Baradae ada pengamanan khusus lain nggak Pak? Ya, iya, pengawalan khusus. SK juga, iya, dikomunikasikan. Oke. Thank you. Slow ya ilah. Ya. Ya, baru saja Kadip Humas Polri Irjen Pol Dedi Prasetyo menyampaikan bahwa ada sekitar 35 adegan yang akan dilakukan rekonstruksi di Jalan Saguling, Jakarta Selatan atau di rumah pribadi Ferdi Sambo. Sementara akan ada 27 adegan akan dilakukan rekonstruksi di Jalan Duren 3 yang menjadi TKP kedua dari kasus penembakan Brigadir Joshua. Nah, saat ini semua sedang bersiap untuk menunggu atau menanti dari 5 orang tersangka. Sesuai tadi yang disampaikan oleh Kadip Humas Polri bahwa 5 orang tersangka akan semua hadir di rekonstruksi yang pertama maupun yang kedua. Kadip Humas Polri tadi juga menjelaskan ada 10 jaksa penuntut umum yang akan hadir di rekonstruksi ini dan pengawas eksternal seperti dari Kompolnas maupun Komnas HAM juga akan menyaksikan secara langsung bagaimana proses rekonstruksi ini berlangsung. Ini adalah bentuk dari transparansi dari komitmen Bapak Kapolri untuk membuka kasus Brigadir Joshua secara transparan ke publik dan masyarakat. Kalau tadi kita bisa mereview bahwa ada 35 adegan rencananya yang akan dilakukan di rumah pribadi Ferdi Sambo. Ini adalah adegan dari tanggal 8 Agustus 2022 maupun pasca pembunuhan. Jadi mengapa ada 35 lebih banyak ya adegan yang akan dilakukan di rekonstruksi ini, 35 adegan, karena adegan yang akan dilakukan rekonstruksi adalah di tanggal 8 Agustus yang menjadi tanggal peristiwa pembunuhan atau penembakan terhadap Brigadir Joshua, dan juga ada adegan pasca pembunuhan. Ini yang akan dilakukan semua dilakukan di TKP pertama atau disebut juga sebagai rumah pribadi Ferdi Sambo. Tadi dijelaskan juga oleh Bapak Kadip Humas Polri Irjen Pol Dedi Prasetyo bahwa adegan selanjutnya akan dilakukan di rumah dinas Ferdi Sambo. Rekonstruksi ini akan ditampilkan ada 27 adegan. Di Duren 3 akan ada 27 adegan rekonstruksi yang akan berlangsung. Setelah selesai
semua adegan 35 adegan yang telah dilakukan di TKP pertama. Sudah mendekati pukul 10, 7 menit lagi menjelang pukul 10, artinya 5 orang tersangka. Kita masih menanti apakah sudah ada di lokasi atau di dalam mobil taktis ini yang kita lihat di layar kaca Anda. Karena kita lihat bahwa kemarin ketika tersangka Ferdi Sambo tiba di lokasi persidangan kode etik, diangkut atau dibawa oleh mobil taktis Brimob dari Kelapa II Depok, yang dimana tempat lokasi penahanan dari tersangka Ferdi Sambo di Mako Brimob. Ya, kita masih menanti 5 orang tersangka dan LPSK mengatakan Baradae atau Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK mengatakan Baradae alias Richard Eliezer akan hadir mengikuti proses reka adegan atau rekonstruksi pembunuhan Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat atau Brigadir J di dua TKP baik di Jalan Saguling maupun di Jalan Duren 3. LPSK rencananya akan mendampingi Baradae mulai dari rumah tahanan hingga ke lokasi rekonstruksi hingga kembali lagi ke rutan. Baradae menjadi penting karena dia adalah sebagai saksi kunci yang mengungkap tabir kematian Brigadir Joshua. Seperti yang disampaikan oleh Kadip Humas Polri Bapak Irjen Pol Dedi Prasetyo menyatakan bahwa 5 orang tersangka akan menghadiri rekonstruksi yang digelar hari ini. Di antaranya tersangka yang pertama adalah Ferdi Sambo, mantan Kadip Propam Polri, Putri Chandrawati atau istri dari Ferdi Sambo, yang sudah ditetapkan juga sebagai tersangka dan sudah diperiksa oleh tim Sus Barreskrim Polri, dan Barada Richard Eliezer atau yang dikenal dengan Baradae yang saat ini didampingi oleh LPSK yang memastikan bahwa LPSK mengatakan bahwa Baradae atau Richard Eliezer juga akan hadir mengikuti proses reka adegan atau rekonstruksi pembunuhan Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat. Selain itu, ada juga Bribka Riki Rizal atau RR yang kita lihat dan di layar kaca Anda, dan serta Kuat Ma'ruf. 5 orang tersangka ini yang akan hadir dan rencananya pukul 10 waktu Indonesia Barat akan dimulainya rekonstruksi ulang di lokasi pertama atau di TKP pertama di Jalan Saguling, Jakarta Selatan yang merupakan rumah pribadi dari Ferdi Sambo. 35 adegan akan dilakukan di proses rekonstruksi ulang ini. Dan LPSK berencana mendampingi Baradae di lokasi rekonstruksi. Baradae yang kita kenal sebagai Barada Richard Eliezer yang saat ini didampingi oleh LPSK. Ini situasi terkini yang ada di Jalan Saguling. Ya. Ya, kita lihat saja situasi yang ada di Jalan Saguling saat ini sudah sampai persiapannya bagaimana. Situasi persiapan di Jalan Saguling yang kita harus pantau karena sesaat lagi, hanya 3 menit lagi menuju pukul 10, proses rekonstruksi akan digelar di rumah Jalan Saguling. Nah, ini sudah bersiap nanti kehadiran atau kedatangan dari para tersangka yang pastinya yang sudah ditunggu dari sejak
pagi tadi. Kita akan menanti kehadiran 5 orang tersangka. Pengamanan diperketat di lokasi karena benar-benar harus dijaga karena situasi saat ini sangat ramai yang mendekat di lokasi TKP pertama di Jalan Saguling. Semua tim penyidik maupun tim Inavis dan dari Puslapfor sudah bersiap di dalam rumah pribadi dari Ferdi Sambo. Ini kita masih melihat dari tampak luar rumah karena ini belum dimulai. Kalau sudah dimulai kita akan melihat lebih dekat lagi di mana tempat berlangsungnya rekonstruksi ini dilakukan. Ada 35 adegan rekonstruksi akan dilakukan di dalam rumah Jalan Saguling karena tadi dikatakan Kadip Humas Polri Bapak Irjen Pol Dedi Prasetyo mengatakan adegan yang dilakukan nanti di rekonstruksi itu adalah adegan di tanggal 8 Agustus 2022 saat peristiwa terjadi dan pasca kasus penembakan Brigadir Joshua. Ya, ini situasi terkini di Jalan Duren 3. Pengacara dari Brigadir Joshua sudah hadir. Kamarudin, Bapak pengacara dari Brigadir Joshua juga telah tiba di lokasi di Duren 3, Jakarta Selatan. Oke, kita lihat di dua lokasi seperti apa situasi terkini. Kita masih menunggu situasi di Saguling. Itu udah dapat lagi jalan di sini. Ya bentar Mbak, iya. 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 Ya, yang pasti situasi sangat hektik di dua lokasi. Semuanya sedang bersiap dan belum dimulai juga rekonstruksi pembunuhan Brigadir Joshua. Dan yang saat ini yang kita lihat juga di layar kaca Anda adalah di lokasi Duren 3, Jakarta Selatan yang menjadi TKP kedua atau tempat lokasi penembakan Brigadir Joshua. Dan kita masih menunggu para tersangka di lokasi Saguling, TKP yang pertama atau TKP di rumah pribadi Ferdi Sambo yang diduga menjadi lokasi perencanaan pembunuhan Brigadir Joshua. Ya, ini situasi dari yang terkini yang ada di Saguling. Ini situasi dari yang terkini yang ada di Saguling. Ya, ini situasi terkini di Jalan Saguling
mobil taktis Korps Brimob masih terparkir di dekat rumah pribadi Verdi Sambo. Ini kita masih menunggu kehadiran 5 orang tersangka. Dan LPSK juga sudah memastikan bahwa Barada E atau Richard Eliezer akan hadir di mengikuti proses reka adegan atau rekonstruksi pembunuhan Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat dan dikawal dan didampingi oleh LPSK. Kita belum lihat tersangka datang, tiba atau di lokasi di rumah Saguling atau rumah pribadi. Dan dikawal dan didampingi oleh LPSK. Kita belum lihat tersangka datang, tiba atau di lokasi di rumah Saguling atau rumah pribadi. Ya, kita lihat di layar kaca Anda bahwa pengacara dari Brigadir Joshua sudah hadir di lokasi. Kamarudin, Bapak pengacara dari Brigadir Joshua, dan sejumlah pengacara juga dari para tersangka hadir di lokasi. Dan tadi kita sudah melihat juga dari Komnas HAM sudah tiba di lokasi. Ya, kita lihat di layar kaca Anda bahwa pengacara dari Brigadir Joshua dan LPSK juga memastikan akan hadir Barada Richard Eliezer. Tadi kita lihat dari layar kaca bahwa ada Kamarudin Simanjuntak yang kita ketahui sebagai pengacara dari Brigadir Joshua sudah memasuki kediaman rumah pribadi Verdi Sambo. Dan sementara ini kita lihat di layar kaca Anda ada kehadiran mungkin tersangka sepertinya. Kita lihat kembali. Komnas HAM juga sudah tiba di lokasi rekonstruksi. LPSK yang kita lihat sudah hadir, artinya tersangka Barada E juga sudah tiba di lokasi. Karena LPSK lah yang mendampingi dari Barada E. Nah, kita lihat LPSK sudah hadir bahwa Barada Richard Eliezer atau Barada E dari LPSK mengatakan siap mengikuti secara langsung rekonstruksi kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Nofriansah Joshua atau Brigadir J di rumah pribadi Verdi Sambo di Jalan Saguling. Nah, ini kendaraan taktis dari Brimob hadir kemungkinan membawa para tersangka. Boleh kita lihat langsung siapa yang turun dari kendaraan taktis ini. Ya, kita lihat secara dekat. Ada para tersangka tiba di lokasi. Oh, tersangka tiba di lokasi. Ini adalah Barada E atau Barada Richard Eliezer. Karena didampingi oleh LPSK. Barada E atau Richard Eliezer, Kuat Ma'ruf, ini yang depan di layar kaca Anda ada Kuat Ma'ruf, dan Ricky Richard juga sudah hadir. Ricky Rizal atau RR, Bribka Ricky Rizal sudah hadir. Yang kita nanti adalah
Ferdi Sambo dan Putri Candrawati yang belum kita lihat di layar kaca Anda? Ya, kita lihat di layar kaca bahwa tersangka menggunakan baju tahanan yang sudah hadir tadi adalah Barada E atau disebut juga sebagai Barada Richard Eliezer. Yang tadi kita lihat didampingi oleh LPSK. Tadi juga kita lihat Bribka Riki Rizal sudah hadir atau RR dan serta Kuat Ma'ruf. Yang kita nanti adalah 2 orang yang belum tiba adalah tersangka Ferdi Sambo maupun Ibu Putri Candrawati. Tadi 3 orang tersangka yang hadir telah menggunakan baju tahanan. Ya, situasi terkini di Jalan Saguling cukup padat dan ramai, dan kita masih menanti 2 orang tersangka lagi, yakni Ferdi Sambo dan Putri Candrawati yang belum tiba di lokasi. Tadi baru saja yang kita lihat di layar kaca adalah kehadiran dari Barada E yang didampingi oleh LPSK. Barada E atau dikenal dengan Barada Richard Eliezer sudah masuk ke dalam kediaman Ferdi Sambo yang juga menjadi TKP pertama. Yang tadi juga kita lihat Bribka Riki Rizal atau RR serta Kuat Ma'ruf. Baru 3 orang tersangka yang sudah hadir di TKP yang pertama. Kita masih menanti 2 orang tersangka lagi. Dua orang lagi yang akan hadir di lokasi. Ya, situasi terkini kita masih mengupdate jalannya rekonstruksi kasus pembunuhan Brigadir Joshua yang ada di Jalan Saguling saat ini. 3 orang tersangka sudah menggunakan baju tahanan sudah tiba di lokasi TKP pertama di Jalan Saguling, diantaranya adalah Barada E, Richard Eliezer, Barada Richard. Ya, ini situasi yang ada terkini di Jalan Saguling. Kita bisa saksikan di layar kaca Anda bahwa 3 orang tersangka sudah masuk ke dalam rumah pribadi Ferdi Sambo. Di antaranya ada Barada E, Riki, dan Kuat Ma'ruf. Dengan didampingi oleh LPSK.
Barada Richard Eliezer atau Baradae hadir di lokasi rumah pribadi Ferdi Sambo yang menjadikan TKP pertama adegan rekonstruksi akan berlangsung. Tadi juga kita lihat ada Bribka Riki Rizal atau RS serta Kuat Maruf sudah masuk ke dalam rumah. Dan saat ini tim penyidik dari Barreskrim Polri masih bersiap untuk menanti 2 orang tersangka lagi, Ferdi Sambo maupun Putri Chandrawati. Kita masih menunggu apakah mereka juga diantar dengan mobil taktis Brimob atau seperti apa, karena kita belum tahu seperti apa teknis kedatangan 2 tersangka tersebut. Iya, masuk. Kayak di pinggir ya? Di pinggir Pak. Di pinggir situ Pak, di pinggir situ. Ya. Saat ini kita lihat di layar kaca Anda bahwa ini adalah di dalam rumah, situasi terkini di dalam rumah. Kita lihat di layar kaca Anda bahwa di rumah pribadi Ferdi Sambo, saat ini tim penyidik maupun Inavis sedang mempersiapkan semua properti yang digunakan untuk rekonstruksi kasus pembunuhan Brigadir Joshua di rumah pribadi ini adalah yang diduga menjadi tempat perencanaan dari pembunuhan Brigadir Joshua.
Ini adalah rumah di samping dari rumah pribadi Brigadir Joshua, rumah Ferdi Sambo, karena ini masih dalam persiapan. Tim penyidik sedang menyiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan saat untuk melakukan 35 adegan yang akan rencananya dilakukan di rumah pribadi Ferdi Sambo di Jalan Saguling. Artinya ada 35 adegan itu mulai dari saat sebelum dilakukannya penembakan Brigadir Joshua di tanggal 8 Agustus 2022 dan juga ada adegan setelah terjadinya penembakan Brigadir Joshua yang pastinya akan disampaikan secara jelas melalui rekonstruksi kasus pembunuhan di Brigadir Joshua. Ada 35 adegan rekonstruksi yang akan dilakukan, serangkaian rekonstruksi yang ada di TKP pertama atau di rumah pribadi dari Ferdi Sambo. Kita tadi sudah melihat 3 orang tersangka sudah hadir di rumah pribadi Ferdi Sambo yang menjadi tempat kejadian perkara pertama. Tadi didampingi oleh LPSK bahwa Barada Richard Eliezer atau Barada E sudah datang dan tiba di lokasi, dan Bribka Riki Rizal atau RR serta Kuat Ma'ruf. Ketiga tersangka ini tadi juga sudah kita lihat menggunakan pakaian tahanan yang sudah kita lihat secara jelas di layar kaca Anda tadi. 3 orang tersangka yang tiba di lokasi TKP pertama hadir menggunakan pakaian tahanan. Tim penyidik saat ini sedang bersiap untuk menyiapkan persiapan perlengkapan setiap adegannya. Ini adalah tim penyidik dari Ditipidum Bareskrim Polri serta Inavis. Dan tim Puslafor juga sudah menyiapkan meja, sepertinya ini adalah meja. Ini akan adegan yang lakukan bagian dari adegan dari rekonstruksi kasus pembunuhan berencana Brigadir Joshua. Saat ini kita lihat di layar kaca Anda adalah persiapan juga dilakukan di rumah dinas Ferdi Sambo di Jalan Duren 3 yang sudah dijaga ketat oleh sejumlah anggota Provos maupun anggota Brimob. Sementara ini masih ditutup untuk umum lokasinya karena sedang proses persiapan menurut dari tim yang di lapangan. Ada persiapan rekonstruksi yang ada di Saguling dan juga persiapan yang ada di Jalan Duren 3. Tadi kita sudah melihat bagaimana 3 orang tersangka juga hadir dan didampingi oleh LPSK maupun didampingi para pengacara dari masing-masing tersangka. Bahwa Richard Eliezer atau Barada Richard Eliezer atau Barada E tiba didampingi oleh LPSK. Begitu juga Bribka Riki Rizal atau RR serta Kuat Ma'ruf didampingi oleh para pengacara, dan juga telah hadir pengacara dari Brigadir Joshua Kamarudin Simanjuntak di lokasi TKP pertama di Jalan Saguling. Sementara di dalam rumah pribadi Ferdi Sambo saat ini sedang persiapan memulai rekonstruksi. Nanti kita akan siarkan secara lebih dekat lagi di dalam rumah. Tadi sudah hadir adalah Komnas HAM maupun Kompolnas serta Jaksa Penuntut Umum untuk menyaksikan secara langsung proses rekonstruksi ini berlangsung.
seperti apa situasi yang ada saat ini di rumah pribadi Ferdi Sambo di Jalan Saguling. Tadi kita sudah lihat beberapa kesiapan yang dilakukan oleh tim penyidik Bareskrim Polri yang dipimpin oleh Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, yang saat ini juga sedang bersiap, diantaranya adalah tim Inafis Polri dan tim Puslafor yang ada di lokasi. Kita masih menunggu seperti apa situasi terkini yang ada di Jalan Saguling di rumah pribadi Ferdi Sambo. Ya, rekonstruksi pembunuhan dari Brigadir Joshua yang digelar hari ini, rencananya penyidik Bareskrim Polri akan melakukan rekonstruksi di 2 lokasi tempat kejadian perkara atau TKP. Yang pertama adalah lokasi rumah pribadi Ferdi Sambo di Jalan Saguling. Ini akan dilakukan 35 adegan. 35 adegan adalah adegan di tanggal 8 Agustus 2022 adalah diduga perencanaan pembunuhan terhadap Brigadir Joshua dan pasca pembunuhan. Ini ada 35 adegan sesuai apa yang disampaikan oleh Kadif Humas Polri Bapak Irjen Pol Dedi Prasetyo, menyatakan bahwa 35 adegan akan dilakukan oleh 5 orang tersangka di TKP pertama atau di rumah pribadi dari Ferdi Sambo. Tadi kita lihat sudah beberapa kesiapan yang dilakukan oleh tim penyidik Bareskrim Polri atau disebut juga sebagai tim khusus yang dibentuk oleh Bapak Kapolri yang sudah bersiap bagaimana melakukan rekonstruksi ini segera berlangsung. Kita masih melihat bagaimana situasi terkini yang di dalam lokasi rumah pribadi, maksud saya bukan rumah dinas, bahwa di Jalan Saguling. Dirtipidum Bareskrim Polri Brigjen Andirian Jayadi yang memimpin langsung rekonstruksi di lokasi ini. Situasi di dalam rumah belum bisa kita lihat karena masih persiapan. Ini masih dalam situasi di luar rumah pribadi Jalan Saguling. Dan ini di dalam rumah dinas Duren 3 juga kita lihat. Ya, kita masih menanti situasi yang akan dilihatkan. Bagaimana ada di dalam rumah pribadi Ferdi Sambo. Ya, pemirsa, kita saat ini masih menanti bagaimana situasi terkini yang ada di lokasi rumah Saguling atau rumah pribadi Ferdi Sambo. Situasi yang saat ini yang sedang kita lihat di layar kaca Anda, bahwa situasi terkini yang ada adalah situasi yang ada di Duren 3 Jakarta Selatan.
Ya, ini ada situasi yang terkini yang ada di bisa dilihat situasi saat ini ada di Duren 3. Ya saudara, saat ini kita masih menanti bagaimana rekonstruksi kasus pembunuhan Brigadir Joshua ini berlangsung di TKP pertama, TKP di rumah pribadi Ferdi Sambo. Ya. Kita akan melihat langsung bagaimana situasi. Ya, kita akan melihat langsung bagaimana situasi terkini di lokasi TKP pertama yang ada di Jalan Saguling di rumah pribadi Ferdi Sambo. Kita akan terhubung langsung dengan reporter Ratu Dianti di lokasi. Silakan Ratu dengan laporan Anda. Ya baik, selamat pagi pada juga pemirsa, informasi terkini yang dapat kami sampaikan langsung dari lokasi pertama yaitu di rumah pribadi Ferdi Sambo. Komnas HAM dan Kompolnas sebagai pengawas eksternal sudah hadir di lokasi. Tadi juga 3 orang tersangka sudah hadir di lokasi. 3 tersangka ini merupakan Bribka Ricky Rizal, kemudian Baradae dan juga Kuat Ma'ruf. Adapun Ibu Pece juga tadi disampaikan oleh Kadif Humas Irjen Pol Dedy Prasetyo sudah hadir dan berada di dalam rumah. Nantinya dalam rekonstruksi yang akan diselenggarakan pada hari ini ada 78 adegan yang akan direka ulang begitu, dan yang pertama akan ada adegan di rumah Magelang sebanyak 6 adegan yang meliputi peristiwa tanggal 4, tanggal 7, dan tanggal 8 Juli 2022. Mungkin tadi Anda juga sempat melihat ada sedang dilakukan persiapan begitu terkait dengan reka adegan yang akan dilakukan terkait dengan peristiwa yang terjadi di rumah Magelang. Dan nanti akan ada 35 adegan yang akan dilakukan di TKP pertama atau rumah pribadi Ferdi Sambo. Ini meliputi peristiwa tanggal 8 dan pasca pembunuhan Brigadir J. Kemudian lokasi terakhir yaitu di rumah komplek Duren 3 atau di rumah dinas akan ada sebanyak 27 adegan terkait peristiwa pembunuhan Brigadir J. Dan tadi juga kita sudah lihat ada Baradae yang semula dikabarkan akan maksud kami akan digantikan perannya, namun tadi Baradae juga sudah hadir. Itu artinya Baradae hadir tanpa peran pengganti dan tentunya Baradae juga hadir dengan pengamanan khusus dari LPSK. Ya, Rahma. Dan saat ini kondisi yang dapat kami laporkan ini merupakan suasana di mana tepat di sebelah rumah pribadi Ferdi Sambo itu rekonstruksi di rumah Magelang dilakukan di sini. Jadi memang untuk rekonstruksi yang terjadi atau rekonstruksi peristiwa yang terjadi di rumah Magelang tidak dilaksanakan atau dilakukan di rumah Magelang, namun dilakukan di lokasi lain, yaitu di sebuah aula begitu Rahma, yang tepat berada di samping rumah pribadi Ferdi Sambo. Iya Ratu, bagaimana situasi saat ini? Apakah tim penyidik sudah memulai rekonstruksinya atau seperti apa yang ada di dalam rumah saat ini? Ya baik Rahma, memang untuk saat ini tim penyidik masih melakukan sejumlah persiapan terkait
rekonstruksi yang akan dilakukan terkait peristiwa yang terjadi di Rumah Magelang. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, jadi rekonstruksi peristiwa di Rumah Magelang tidak dilakukan di Magelang, tetapi dilakukan di sebuah aula, di mana aula ini tepat berada di samping rumah pribadi Verdi Sambo. Dan saat ini penyidik masih melakukan sejumlah persiapan untuk melakukan rekonstruksi atau reka adegan yang terjadi di Rumah Magelang. Ada sebanyak 16 adegan. Satu tadi kita lihat di layar kaca bahwa di dalam rumah sebuah aula itu sudah ada persiapan dari Direktur Tindak Pidana Umum bahwa bagaimana tim penyidik sudah menyiapkan sejumlah properti atau perlengkapan seolah seperti yang ada di Rumah Magelang. Apa saja yang bisa diceritakan saat tadi kalian berada di dalam rumah itu? Ya baik Rama, memang untuk terkait apa saja yang terjadi di Rumah Magelang atau properti apa saja yang digunakan, memang kami belum mendapatkan informasi pasti terkait apa saja yang digunakan. Namun tadi dari tim penyidik sendiri mengatakan bahwa memang di tempat itu atau di aula samping rumah pribadi Verdi Sambo sedang dilakukan persiapan untuk mereka adegan rumah atau peristiwa yang terjadi di Rumah Magelang. Begitu Rama. Ratu, apakah tersangka Verdi Sambo dan Ibu Putri Chandrawati sudah ada tiba di lokasi TKP pertama di mana tempat Anda melaporkan di rumah Jalan Saguling? Ratu? Ya baik, tadi Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Pol Dedy Prasetyo menyampaikan bahwa untuk Verdi Sambo sendiri memang sudah hadir di lokasi, namun berdasarkan pantauan kami di lapangan belum terlihat Verdi Sambo turun dari mobil taktis begitu. Dan untuk Ibu Putri Chandrawati sendiri memang tadi Pak Dedy juga mengatakan bahwa sudah berada di lokasi atau tepatnya berada di dalam rumah, begitu Rahma. Artinya semua sudah hadir di lokasi saat ini tempat kejadian perkara pertama ya, Ratu ya? Ya Rahma, dapat dikatakan begitu, sudah ada 5 orang tersangka hadir, namun memang yang baru terlihat atau yang turun dari mobil itu baru 3 tersangka, yaitu Bribka Riki Rizal, kemudian Baradae dan juga Kuat Ma'ruf. Baik Ratu, kami masih terus menanti update yang terkini dari rumah Jalan Saguling dijadikan TKP pertama. Jadi kita masih mengupdate terus Ratu, nanti akan kembali kepada Anda. Selamat kembali bertugas. Ya saudara, kita masih berada di 2 lokasi saat ini. Situasi terkini yang bisa kita lihatkan bagaimana persiapan. Saat ini sedang ada persiapan dari tim SUS atau dari tim SUS Barreskrim Polri akan menggelar rekonstruksi. Ada 35 adegan yang akan dilakukan di rekonstruksi di TKP pertama di rumah pribadi Jalan Saguling Verdi Sambo, dan istrinya juga sudah tiba di lokasi. Sementara tadi kita lihat juga 3 orang tersangka sebelumnya yang sudah didampingi oleh LPSK seperti Baradae, Riki dan Kuat Ma'ruf sudah menggunakan pakaian tahanan dan juga sudah tiba di rumah pribadi Verdi Sambo. Kita masih terus terhubung dengan situasi terkini di lokasi. Seperti apa situasi saat ini bisa kita lihat di 2 lokasi seperti di Jalan Saguling maupun di Duren 3. Bisa kita lihat seperti apa situasi saat ini yang ada di lokasi. Ya, kita masih menunggu terhubung oleh tim di lapangan. Polri TV sedang proses juga mengikuti kegiatan rekonstruksi sejak dari tadi pagi. Persiapan rekonstruksi hingga akan dilakukan rekonstruksi mulai dari rumah pertama, TKP pertama. Coba kita lihat bagaimana grafis situasi tempat terjadinya TKP pertama dan TKP kedua. TKP pertama itu adalah di Jalan Saguling. Ini adalah rumah pribadi dari Verdi Sambo. Ini diduga setempat dijadikan perencanaan kasus pembunuhan Brigadir Joshua dan dilakukan di rumah dinasnya di Jalan Duren 3. Ini jaraknya tidak jauh, sekitar 400 meter saja. Dan di 2 lokasi ini saat ini sudah dijaga ketat oleh sejumlah aparat anggota BRIMOB dan anggota Provos. Semua masyarakat dilarang untuk melintas karena situasi memang tidak memungkinkan karena sangat ramai. Dan saat ini kita masih
menanti persiapan yang panjang sekali bahwa ada 35 adegan yang akan dilakukan di TKP pertama. Seperti apa yang disampaikan oleh Kadif Humas Polri Irjen Pol Dedi Prasetyo. Ada 35 adegan ini termasuk adegan di tanggal 8 Agustus dan pasca penembakan. Artinya panjang sekali akan hari ini proses rekonstruksi yang akan dilakukan oleh tim Sus Bareskrim Polri. Tadi sudah kita lihat bahwa Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Andirian Jayadi sudah memimpin sejumlah adegan yang akan dilakukan. Jadi masih persiapan di ruang sebuah aula di samping rumah Ferdi Sambo. Bagaimana menceritakan, mengadegankan peristiwa sebelum terjadinya penembakan atau pembunuhan berencana terhadap Brigadir Joshua. Dan 5 orang tersangka diinfokan dari lapangan bahwa sudah hadir di lokasi, diantaranya adalah adanya Ferdi Sambo, dan kedua ada Ibu Putri Chandrawati, dan tadi kita sudah melihat juga bahwa Barada Richard Eliezer atau Baradae didampingi oleh LPSK hadir di lokasi dan akan mengikuti secara lengkap rekonstruksi yang akan dilakukan hari ini. Dan tadi juga sudah hadir Bribka Riki Rizal atau RR serta Kuat Ma'ruf yang hadir dengan menggunakan baju tahanan. Ketiga tersangka tadi kita lihat turun dari mobil taktis Brimob dan tiba di rumah Saguling sekitar pukul 10. Dan dari situasi yang dari lokasi belum kita bisa update seperti apa situasi yang Presisi Update akan segera kembali dengan berbagai informasi lainnya. Ya pemirsa, saat ini kita akan melihat bagaimana situasi terkini yang ada di lokasi. Ya, Presisi Update akan kami segera kembali seusai jeda berikut ini.